Anak muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial? Apa sumbangsih kalian ke bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Presiden Joko Widodo berusaha merangkul dan melibatkan kaum milenial. Bahkan pada janji Pilpres 2019, Jokowi menjanjikan memberikan kemudahan bagi generasi milenial yang ingin punya rumah. Ia mengatakan bakal memberikan fasilitas keuangan bagi mereka secara mudah. Bahkan Jokowi mengklaim pembangunan jutaan unit rumah sudah dilakukan sejak 2015 lalu. Di awal masa jabatan keduanya, Jokowi tampaknya berupaya lebih melibatkan generasi milenial bangsa dengan menunjuk sejumlah pakar dan pengusaha muda di jajaran 12 staf khusus kepresidenan. Penunjukan 7 orang staf khusus dari generasi milenial itu untuk mengimbangi kalangan politisi berumur. Meski banyak dipuji karena keberaniannya melibatkan generasi muda, keputusan tersebut juga tak sedikit mendapatkan kecaman. Bisakah para milenial didengar dan menerobos birokrasi yang lambat serta elit politik lama? Namun pelibatan generasi milenial ini justru dipandang berbeda oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Baru-baru ini Megawati justru menuding Presiden Jokowi telah memanjakan generasi milenial Indonesia. Megawati pun meminta Presiden Jokowi untuk tidak memanjakan generasi milenial. Hal ini disampaikannya dalam acara peresmian 13 kantor DPD PDIP dan 1 patung Bung Karno di Yogyakarta secara virtual pada Rabu 28 Oktober 2020. Awalnya Megawati berbicara soal pentingnya membangun bangsa dan negara agar Indonesia bisa bertahan sepanjang masa untuk anak dan cucu. Pengalaman negara lain yang lebih maju seperti Amerika Serikat dan Cina harus dipelajari oleh orang-orang Indonesia. Ia pun mengatakan suatu saat nanti generasi saat ini akan pensiun dan digantikan oleh generasi milenial. Megawati juga mempertanyakan mengapa Indonesia yang notabene sudah merdeka 75 tahun belum bisa bersaing dengan negara-negara maju. Pada kesempatan itu, Megawati juga turut mempertanyakan apa sumbangsih yang telah diberikan generasi milenial saat ini kepada bangsa dan negara Indonesia. Namun ironisnya, menurutnya saat ini Indonesia justru masih berkutat dengan isu-isu tak benar yang sengaja diviralkan. Ia mencontohkan tuduhan bahwa dirinya, PDIP, hingga Presiden Joko Widodo adalah PKI. Megawati beralasan ayahnya yakni Bung Karno adalah pendiri Republik. Begitupun ibunya Fatmawati yang juga seorang pahlawan nasional. Ketum PDIP ini kemudian mengungkit soal dirinya yang menjadi anggota DPR selama 3 periode berturut-turut dan pernah menjadi wakil presiden hingga presiden. Ia juga mengatakan telah menerima berbagai penghargaan termasuk gelar doktor kehormatan dari berbagai kampus dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, tidak mungkin dirinya bisa mencapai itu semua jika merupakan anggota PKI. Megawati mengaku kesal ketika Presiden Jokowi dituduh sebagai anggota PKI. Terlebih, Jokowi telah dipilih oleh rakyat selama 2 periode berturut-turut. Presiden RI kelima tersebut kemudian mengungkit apakah generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi. Presiden RI kelima tersebut kemudian mengungkit apakah generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi. Belum lagi justru melakukan perusakan fasilitas. Megawati pun kembali mempertanyakan apakah dalam aksi unjuk rasa ataupun berdemonstrasi diperbolehkan melakukan perusakan. Menurutnya, demonstrasi atau berunjuk rasa memang diizinkan dan diperbolehkan sejak era reformasi. Namun ia menegaskan tidak ada aturan yang mengatur diperbolehkannya merusak berbagai fasilitas umum. Megawati pun kemudian menyinggung soal isu-isu terkini terkait politik aktual yang terus diwarnai pertarungan kepentingan politik para elit hingga tantangan agar para anak muda Indonesia melakukan refleksi diri. Ia pun sadar pernyataannya terhadap orang muda atau generasi milenial kemungkinan akan mendapatkan bulian di media sosial. Namun, dirinya mengaku tidak peduli dan menyebut akan melawan jika dirinya nanti dibully. Berkaca pada semangat Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun silam, milenial saat ini harus punya semangat yang sama untuk menghadapi perubahan dunia yang cepat dan penuh persaingan. Dalam arus besar globalisasi yang sering terjadi saat ini adalah persaingan yang sengit antar negara dan juga antar individu. Tidak jarang, kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan dan saling menghancurkan yang kemudian menjadi energi negatif yang merugikan. Mari kita berpandangan satu dan bekerja sama demi mencapai Indonesia maju.
Untuk itu, upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus dilakukan. Menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Namun, persatuan harus terus diperjuangkan dengan menghargai perbedaan dan menjaga keutuhan. Saling menjaga toleransi serta kedaulatan NKRI. Jangan mau untuk menjadi sekedar tunggangan para elit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.